Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Ini kita akan jelaskan sekarang ya. Yang pertama adalah ya sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu yang pembahasan tentang khobar yang beralif lam, maka kita akan menyinggung dulu yang namanya pembagian alif lam ya. Alif lam itu dibedakan menjadi dua. Itu adalah alif lam al-ahdiyah dan juga jinsiyah ya. Kita jelaskan dulu secara umum ya. Al-ahdiyah adalah alif lam untuk al-ahad. Al-ahad itu adalah maknanya ma'rifah ya. Jadi setiap isim yang bersambung dengan alif lam al-ahdiyah, lafaznya itu ma'rifah dan maknanya ma'rifah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alif lam jinsiyah. Jinsiyah itu apa? Setiap alif lam yang menyatakan jenis ya, yang mana alif lam tersebut memiliki sifat apa? Setiap isim yang bersama dengan alif lam jinsiyah dia itu ma'rifah dari segi lafaznya, akan tapi dari segi maknanya itu dia itu apa? Nakirah ya. Bagaimana itu saat? Nah, kita jelaskan penjelasannya berikut ini ya. Yang al-ahdiyah itu ada tiga ya, ada tiga. Contohnya apa? Yang pertama adzikri ya, dari segi penyebutannya. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada alif lam, ada isim yang bersama dengan alif lam lidzikri, ya, maka kata yang memakai alif lam tersebut berarti sudah disebutkan sebelumnya. Ya, contohnya apa? Inna arsalna ilaikum rasulan di surat Al-Muzammil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian seorang rasul. Ya, kepada kalian itu siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulan berarti di sini apa? Nabi Muhammad yang disebutkan. Syahidan alaikum sebagai saksi untuk kalian. Kama arsalna ila fir'aun rasulah sebagaimana kami mengirimkan kepada Fir'aun itu seorang rasul. Rasul di sini siapa? Yaitu adalah Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Lalu Fir'aun tidak mematuhi Ar-Rasul. Pertanyaannya, Ar-Rasul ini siapa? Maka yang dimaksud dengan Nabi Musa. Lihat di sini. Ada rasulan setelah kata Fir'aun, ada ar-rasul setelah kata Fir'aun. Maka para ulama menyimpulkan bahwa kata ar-rasul itu adalah isim yang bersambung dengan alif lam al-ahdiyah, dan itu untuk apa? Lidzikri. Lidzikri itu apa? Karena ar-rasul di sini sudah disebutkan sebelumnya. Itu kapan? Setelah kata Fir'aun, ila fir'auna rasula, ya. Maka itu apa? Itu dinamakan dengan alif lam al-ahdiyah lidzikri, ya. Karena sudah disebutkan sebelumnya, ya. Maka dari itu, ya, tapi Ustaz, kenapa di sini inna arsalna ilaikum rasulan dan ila fir'auna rasulan? Nah, karena rasulan yang kedua itu berbeda dengan rasulan yang pertama. Rasulan kedua itu Nabi Musa, rasulan yang pertama itu Nabi Muhammad, maka tidak dipakai alif lam di rasulan yang kedua tadi itu. Kalau kalau dipakai alif lam bagaimana? Kalau dipakai yang alif lam yang kedua, maka rasulan yang kedua itu apa? Menjadi makna Nabi Muhammad di sana. Ya, jadi apa? Alif lam itu untuk lidzikri, ya. Lalu selanjutnya lil hudur, al ahdiyah lil huduri, ya, yang menyatakan sekarang, ya. Kalau misalkan kita bilang nahnu nadrusul yaum, ya, itu beda dengan kita mengatakan nahnu nadrusu yauman. Kalau kita mengatakan nahnu nadrusu al yaum, kita belajar hari ini. Tapi kalau misalkan yauman, kita akan belajar suatu hari nanti. Seperti itu. Jadi alif lam itu menyatakan sekarang, ya. Misalkan hadzal syahr, ya, hadzal syahr. Karena ada alif lam di sana, asyahr, maka itu bermakna bulan ini, ya, bulan ini. Oke, yang ketiga, ada alif lam lidzihni, ya. Al-ahdiyah lidzihni. Maksudnya apa? Menyatakan ma'rifah tapi dari segi zihin. Zihin itu apa? Pikiran, ya. Misalkan ana mengatakan kepada kawan ana misalkan ja'ar rajulu, ya. Sebelum datang kata rajulu kita misalkan membicarakan apa? Misalkan Ahmad itu orangnya baik, ya. Dia itu orangnya sering bersedekah, ya. Ana berbicara dengan teman ana. Lalu datanglah si Ahmad. Supaya Ahmad itu tidak tahu, maka ana mengatakan kepada kawan ana ja'ar rajulu, ya.
Apakah sudah disebut sebelumnya? Sudah, tapi bukan dengan bukan kata rojul, ya, tapi dengan kata Ahmad. Tapi supaya kita tahu makanya di sana pembahasan ja'a rojulu ingkana huwa ma'rufan ladal mutakallim wal mukhatab. Apabila yang datang itu apa? Ma'rufan, sudah diketahui oleh mutakallim wal mukhatab, orang yang berkata dan juga orang yang jadi lawan bicara. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan al-ahdiyah, yang mana isimnya ma'rifah dari segi lafaz dan juga ma'rifah dari segi makna. Adapun yang jinsiyah itu ada dua, listighraqil jins, ya, untuk mencakup semua jenis. Ya, contohnya apa? Innal insana lafi khusrin. Oke. Al-insan, kita katakan al-jinsiyah itu adalah sebuah isim yang bersama dengan alif lam, yang apabila dia itu untuk jinsiyah, lafaznya ma'rifah tapi maknanya nakirah. Kita lihat di sini ya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian di surat Al-Asr ayat kedua. Ya. Al-insan, ya, apakah dia itu mufrad atau jamak? Dari segi kata itu mufrad, ya. Anta insan, kamu adalah manusia. Berarti itu satu kan? Tapi di sini coba, kalau misalkan kita maknai sesungguhnya satu orang manusia dalam segi kerugian, ya, apakah itu benar? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena di sini ada alif lam yang menyatakan jins, ya, listighraqil jins, untuk mencakup semua jenis, ya. Maka di sini bukan lil ahdiyah, ya, nggak mungkin kita katakan al ahdiyah li dzihni innal insana lafi khusrin, ya. Maknanya adalah ada satu orang yang benar-benar merugi, selainnya itu beruntung semuanya. Kan nggak mungkin kan? Berarti berbeda pemakaian alif lam yang jinsiyah dengan al ahdiyah. Kalau yang jinsiyah apa? Itu mencakup keseluruhan, ya. Maka juga beberapa ulama mengatakan alif lam al jinsiyah listighraqil jins itu boleh kita ganti alif lamnya dengan lafaz kullu, ya. Berarti maknanya apa? Inna kulla insanin lafi khusrin, ya. Contoh yang lain seperti apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Oke, kalau kita jadikan alif lam ini al-ahdiyah, apakah dia satu orang saja yang menjadi lemah? Berarti yang lainnya itu diciptakan kuat-kuat semuanya, ya? Tidak, ya. Bahkan seluruh manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka alif lam di sini disebut dengan alif lam jinsiyah, ya. Yang kedua apa? Libayanil hakikoh, ya, untuk menjelaskan hakikat. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, ya. Jadi ar-rajul bukan satu orang laki-laki, tapi kebanyakan laki-laki, ya, itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu pembagian alif lam, ya, pembagian alif lam, maka kita contohkan di sini, ya, apa fungsi dari khobar yang memakai alif lam, ya. Apa fungsi dari khobar yang memakai alif lam, ya. Pernah kita contohkan, ya, bahwa domir fasal, ya, domir fasal adalah domir yang bertujuan untuk, ya, untuk menyatakan bahwa setelah domir tersebut apa? Khobar bukan naat, ya. Asalnya Muhammadun Jamil, Muhammadun Jamil itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita katakan Muhammadun Al-Jamil, seperti yang kita belajar waktu dulu, Al-Jamil boleh dia itu menjadi khobar, boleh juga dia itu menjadi naat. Sebab dia pakai alif lam, kenapa? Karena libayanil hakikoh, ya, libayanil hakikoh, bahwa memang Muhammad itu, ya, kalau misalkan kita nyatakan itu khabar, memang Muhammad itu benar-benar ganteng, ya, libayanil hakikoh, seperti itu, ya. Tapi karena adanya kesimpangan antara ar-rajul itu apakah dia itu khobar atau naat, maka kita tambahkan dengan domir fasal, ya. Contohnya juga seperti innallaha huwal ghafurur rahim, ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita bilang innallaha ghafurun rahim? Boleh. Boleh juga kita bilang innallaha huwal ghafurur rahim. Al-ghafur berarti alif lam di sana apa? Menyatakan hakikat, ya. Libayanil haqiqah annallaha bitakid, ya, dengan kuat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ghafur, maha pengampun, seperti itu, ya. Ya, jadi apa? Kira-kira itu adalah penjelasan tentang alif lam, ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya, ya, bebas.
Bagi siapapun rekan yang ingin bertanya silakan ditanya.